Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya tidak membahas mengenai materi matematika ya, tapi ingin mencoba untuk menjelaskan mengenai Google Suite for Education dan juga salah satu aplikasinya yaitu Google Class atau Google Classroom. Baik, kita langsung saja. Google Suite for Education ya adalah sebuah produk dari Google ya, berupa seperangkat alat produktivitas dan kolaborasi dengan sistem Google Cloud ya, untuk sekolah ya atau lembaga pendidikan ya, termasuk ya di dalamnya staf, guru, juga siswa ya, untuk memudahkan sistem belajar mengajar yang lebih baik ya, tentunya secara daring ya. Lembaga pendidikan itu atau sekolah itu harus memiliki domain dahulu ya. Ya, harus memiliki domain. Misalkan saja kalau SMA atau SMP misalkan nama sekolah ya domainnya .sch.id mungkin ya untuk sekolah. Jadi harus memiliki domain terlebih dahulu. Misalkan juga ada yang menggunakan .co.id ya, misalkan nama sekolah .co.id. Jadi tidak bisa dilakukan secara pribadi ya. Kalau misalkan pribadi cukup dengan Google biasa saja. Tapi ini aplikasi yang dikhususkan untuk lembaga pendidikan ya. Baik, Google Suite for Education ini ya memang harus kita daftarkan terlebih dahulu ya. Harus kita daftar dulu. Harus daftar karena di sini juga harus melakukan pendaftaran dan melampirkan dokumen-dokumen ya ke pihak Google yang nantinya mungkin apa bisa diterima atau tidak bisa diterima ya, dokumen-dokumen lembaganya seperti itu. Contohnya akreditasi ya, dokumen akreditasi dan lain sebagainya. Beberapa fitur yang ada di Google Suite for Education sebetulnya sama saja dengan Google biasa ya, Google biasa. Ada Google Classroom, ada Gmail, ada Google Drive dan lain sebagainya di sini lengkap juga, tetapi kelebihannya ya fitur-fiturnya lebih lengkap dan lebih memadai ya untuk proses pembelajaran. Lihat untuk layanan untuk Google Suite for Education ini bisa kita lihat, saya ambil dari blognya Eko Teknologi saja ya. Jadi pengertian Google Suite for Education dan manfaatnya ya, definisinya, kemudian layanannya itu ada Google Classroom ya, ada Gmail, ada Google Drive, ada kalender, Hangout, banyak sekali di sini. Jadi kita bisa memaksimalkan ya. Dan ini adalah gratis apabila diterima oleh pihak Google ya, gratis ya, seperti itu. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara mendaftar untuk Google Suite for Education. Ya, di sini kita bisa lihat dari ID Cloud Host ya. Cara mendaftarnya itu ya tinggal kita mendaftarkan sendiri ke Google Suite for Education, bisa dilihat di Google juga atau melalui gsuite.google.com ya. Jadi pihak lembaga mendaftarkan ya, selengkapnya mengisi data-data yang diperlukan dan mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan. Nanti pihak Google nanti akan merespon, seperti itulah kira-kira ya. Nah, apabila diterima ya berarti Google for Education-nya sudah aktif ya melalui domain masing-masing sekolah ya, melalui domain masing-masing sekolah. Bisa saya contohkan untuk kebetulan saya sendiri di STKIP 11 April Sumedang ya, sudah memiliki akun ya, akun dari Google Suite yang diberikan oleh pihak kampus. Nah, di sini sama saja sebetulnya, ada Gmail ya, kemudian ada Google Drive seperti biasa, ada Google Drive dan bahkan Google Drive di sini kita bisa lihat kapasitasnya. Kalau misalnya Google biasa kan hanya 15 GB ya, kalau tidak salah hanya 15 GB. Tetapi kalau di di Google Drive-nya G Suite kita bisa cek di sini
Nah, bisa semua file foto dan media tersimpan di Google Drive Anda bisa hingga 5 terabyte ya. Coba bayangkan, ini sangat besar sekali ya dibandingkan dengan Google Drive biasa ya, pakai Gmail biasa. Nah, seperti itu ya, salah satu kelebihan dalam penyimpanan cloud dari G Suite ini. Baik, kira-kira seperti itu. Untuk Google Suite for Education, silahkan para sekolah yang belum memiliki ya atau belum mempunyai Google Suite for Education, silahkan saja untuk mendaftar. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan ya adalah salah satu fitur ya, fitur yang mungkin sangat familiar, yaitu Google Classroom atau Google Class ya, dimana akan saya jelaskan sekarang. Nah, Google Class ini ya memang prinsipnya sama dengan LMS seperti biasa ya. Jadi untuk guru ataupun dosen atau dalam proses pembelajaran daring ini, Google Classroom ya adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google sendiri ya, yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka ya. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa dan lain sebagainya. Baik, kita langsung saja ke contoh Google Classroom. Nah, apabila kita sudah memiliki akun Gmail for Education-nya ya, nah, kita ambil contoh saja. Oke, nah seperti ini. Nah, saya sudah masuk menggunakan akun ini ya, akun lembaga ya, menggunakan akun lembaga. Kita masuk ke Google Classroom ya, dimana kita bisa lihat di sini ya, kita tinggal klik saja Google Classroom ini ya. Kemudian yang selanjutnya ya, kita tinggal enroll siswa atau mahasiswa kelas kita itu ya. Misalkan kelas contoh ini ada beberapa siswa atau mahasiswa, tinggal kita memberikan tinggal memberikan kode kelasnya ya kepada mahasiswa kita. Dan kelebihan dari Google Classroom G Suite for Education ini, dia sudah mencantumkan link Meet-nya ya ini. Jadi kita tinggal menggunakan link Meet ini. Sebelum saya membahas tentang link Meet ini, saya langsung contoh saja. Misalkan saya gunakan handphone saya sebagai mahasiswa ya. Kita daftarkan. Nah, oke, di sini sudah ada. Kita tinggal melihat di sini anggota, di refresh saja. Apakah sudah bergabung? Nah, ini sudah bergabung ya. Jadi sudah masuk satu mahasiswa ya, atau siswa di sini. Nah, nanti kalau misalkan diberikannya kepada misalkan lebih banyak siswa atau mahasiswa ya, nanti banyak di sini akan lebih banyak lagi. Oke, nah kemudian ya biasanya untuk Google Classroom ini kita membuat materi-materi ya untuk diberikan kepada mahasiswa kita. Misalkan saya ingin membuat pertemuan pertama misalnya. Misalkan untuk pertemuan pertama ya silahkan pelajari ya materi-materi yang ada. Bisa saja materi-materi kita itu tentang, jadi kita bisa menambahkan dari Google Drive apabila ada ya, kita menyimpannya di Google Drive. Misalkan saya ingin memasukkan file ya, jadi kita tinggal klik saja file, kita tinggal buka saja file mana yang ingin kita upload ya, dalam bentuk PDF, dalam bentuk handout atau mungkin jurnal atau apa ya, kita tinggal upload saja di sini untuk nanti dibaca oleh mahasiswa ya. Misalkan ada lagi ya, misalkan ingin juga ditambahkan di sini link dari referensi pembelajaran misalnya, bisa saja. Misalkan kita ada situs pembelajaran yang perlu mahasiswa kita lihat ya, kita cantumkan linknya di sini ya. Kemudian bisa saja dari video ya, misalkan kita membuat video pembelajaran
saya contohkan saja. Misalkan kita membuat video pembelajaran. Oke, misalkan seperti ini. Nah, saya ingin mencantumkan ini misalkan ya, tinggal kita buka saja, kemudian kopikan linknya, kemudian kita paste di sini, kita buka tambahkan YouTube, kemudian URL, pastekan di sini, ya, kemudian tambahkan. Ya, jadi untuk pertemuan pertama ada materi handoutnya, PDF-nya, ada juga videonya misalkan ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk link tadi misalkan saja ya, ada pembelajaran matematika ya. Sebagai tambahan ya, misalkan saya ambil dari rumuspintar.com misalkan ini, kita kopikan saja sebagai sumber ya, misalkan sebagai tambahan dari sumber pembelajaran mahasiswa kita misalnya. Jadi tinggal link lalu pastekan ya, nanti mereka kita tambahkan, nanti mereka akan melihat ya referensinya seperti itu. Ataupun link jurnal dan lain sebagainya bisa juga kita tambahkan. Nah, kemudian selain itu ya, misalkan akan ada meeting ya, meeting room misalnya, bisa saja. Jadi kita ingin bertatap muka ya melalui meeting atau Google Meet. Jadi kita tinggal klik ini ya, klik link Meet ini oleh kita. Jadi klik dulu link Meet-nya. Misalnya langsung saja kita contohkan ya, kita klik link Meet ini, kemudian ya nanti itu gambar saya. Kemudian nanti akan periksa audio videonya, tinggal klik saja ya, periksa audio. Oke, jadi tinggal klik saja. Kalau videonya tidak muncul, kayak seperti itu ya. Kemudian tinggal gabung ya. Jadi kita sebagai guru ataupun dosen tinggal gabung saja ya. Nah, gabung seperti ini misalnya. Oke. Nah, videonya sudah ada gabung. Ini kan belum ada mahasiswa ya, atau belum ada siswa. Jadi kita tinggal kopikan saja link ini, tinggal dikopikan, atau link ini ada di bawah ya, di sini. Ada di bawah, kita tinggal buka, salin ya, kemudian kita masuk lagi ke Google Classroom. Lalu kita tambahkan di sini link ya, kita tambahkan, lalu pastekan saja, lalu tambahkan. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kita selain kita mengirim materi, kita ingin juga ada video call ya dengan mahasiswa kita misalnya. Nah, kalau serasa sudah cukup, kita tinggal posting saja, kemudian mahasiswa kita nanti akan melihat semua ini, dan misalkan informasikan saja, silahkan gabung di rapat video kelas misalkan, silahkan silahkan gabung di Google Meet sekarang misalkan. Jadi mereka akan membuka ya, misalkan saya melihat di HP saya ya, sebagai mahasiswa misalnya. Jadi nanti akan terlihat semua lampiran-lampirannya termasuk ke rapat video kelas tadi. Jadi saya akan masuk melalui HP ya sebagai mahasiswanya. Ya, kita tinggal membuka, klik saja yang tadi ya. Nah, kita tunggu respon dari mahasiswa ya, dari ini. Oke, nah ini sudah saya melalui HP akan masuk ke Google Meet ini. Kita tinggal izinkan saja, seperti itu. Nah, nanti akan muncul ya seperti itu. Ini cek. Oke. Nah, jadi sudah terlihat ya. Kita tinggal ubah-ubah letak ini ya oleh kita sendiri saja. Misalkan, oh ya, satu lagi ya, untuk menampilkan mahasiswa atau siswa, secara default
akan diberikan 9 layar ya. Kebetulan ini tidak ada, hanya 9 layar begitu, 9 layar mahasiswa. Sedangkan kalau mahasiswanya banyak, misalnya ada 40, contohnya ada nggak di sini ya, kita lihat. Nah seperti ini. Ini gambar yang pernah saya pakai dalam proses perkuliahan. Nah ini kan banyak ya, banyak yang muncul seperti ini. Defaultnya dia hanya 9 mahasiswa. Nah bagaimana caranya supaya muncul semua ya, muncul semua? Maka kita harus mendownload satu ekstensi ya dari Google ini. Ekstensinya namanya Grid ini nih ya. Oke, kita lihat. Nah, misalnya kalau tidak salah saya ekstensi Grid ini ya. Jadi di Google kita tinggal klik titik 3 ini, kemudian more tools, kemudian di sini ada extension ya. Nah di extension ini kita klik saja Google Meet Grid View ya, Google Meet Grid View. Nah Google Meet Grid View ini adalah aplikasi yang bisa, atau extension yang bisa kita install di Google kita ya, di Google kita di sini. Nah karena saya sudah terinstall, nanti biasanya dia akan kalau menggunakan ini Google Google Meet ini, dia akan muncul seperti ini ya. Dia akan muncul seperti ini. Kita tinggal klik saja, nanti juga akan ditampilkan ya berapa banyak di sini di titik 3 ini juga kita bisa menampilkan, misalnya ubah tata letak ini bisa sampai banyak ya, 42 misalnya, ada 49. Nah bisa kita tampilkan semuanya. Oke. Seperti itu ya. Jadi nanti akan tampilannya akan banyak begitu ya, tampilannya akan banyak. Nah setelah itu ya, kita anggap saja kita sudah selesai video Google Meet-nya ya dengan para mahasiswa. Untuk presentasikan sekarang ini ya untuk kita mempresentasikan, mungkin ada materi yang harus dipresentasikan dan lain sebagainya. Di sini juga ada data dari siswa kita, kemudian bisa chat juga di sini ya, cukup lengkap ya. Aplikasi fitur-fiturnya cukup lengkap. Kalau misalkan sudah selesai ya, kita tinggal out saja ya, close ya, kita tinggal close. Kemudian setelah itu fitur yang mungkin penting absen. Oke, absen atau kehadiran. Absen kita bisa, kadang-kadang kan kalau absen kita bisa tulis di sini ya, kita bisa tulis di sini, sana absen di sini. Nah absen di sini misalkan. Nah nanti mahasiswa kita itu akan mengatakan di kolom ini adalah hadir dan lain sebagainya. Nah ada juga yang tidak menggunakan itu, jadi kita menggunakan tugas kelas ini ya, tugas kelas. Kemudian kita buat pertanyaan saja ya, pertanyaan ini kita buat pertanyaan, misalkan di sini adalah absen pertemuan. Nah misalkan absen pertemuan 1, silahkan misalkan petunjuk opsionalnya seperti itu ya, silahkan centang kehadiran di sini. Nah untuk jawaban singkatnya kita ganti dengan poin pilihan ganda ini. Nah kita ganti, kemudian opsinya mau berapa banyak silahkan ya. Biasanya kalau saya cukup dengan 1 saja hadir. Nah cukup dengan 1 saja hadir seperti itu ya, karena online ya. Kemudian kita bisa kasih poin ya, misalkan yang hadir 100, yang tidak hadir 0 kan, seperti itu. Tenggat waktunya, misalkan waktunya tanggal 14
perkuliahannya misalkan selama 2 jam ya misalkan. Ya tinggal kita atur saja di sini. Kita tinggal atur saja misalkan sampai dari jam 8 sampai jam 10 misalkan kita tulisnya sampai jam 10.00 misalkan. Seperti itu ya. Kemudian topiknya kita tulis saja ini absen ya atau kehadiran. Absen pertemuan 1. Nah setelah itu ya kita tanyakan ya, kita kirim ya, kita kirim, maka setelah dikirim, nah akan ada absen pertemuan 1. Atau di forum kita bisa lihat selain kita mengupload dari materi ini, kita ada ini ya absen pertemuan 1. Nanti mereka ini akan checklist ya, memberikan checklistnya gitu kepada ini. Misalkan saya akan checklist nih sebagai mahasiswa. Nah nanti ini tampilan dari mahasiswa ya, tampilan dari mahasiswa. Nanti akan ada ini, akan ada absen pertemuan. Nah absen pertemuan kita tinggal klik saja sebagai mahasiswa hadir misalkan, lalu diserahkan seperti itu, serahkan seperti itu ya. Nanti di fitur dosennya atau gurunya ini akan terlihat yang menyerahkannya itu siapa saja. Misalkan sudah ada yang menyerahkan, misalnya tadi kan sudah saya serahkan ya, diserahkan. Nah hadir. Nah ini juga nanti bisa kita lihat disalin ke Google Spreadsheet ya, ke Google Excel lah seperti itu. Bisa juga di download CSV-nya seperti itu bisa. Jadi kita nanti tinggal merekapnya saja. Begitupun dengan tugas ya, misalkan kita ingin membuat tugas-tugas dari pertemuan 1, kita masuk ke tugas, kemudian kita buat tugas saja ya, atau kuis nanti ya, tugas pertemuan 1. Jadi temanya harus tetap sama ya, supaya tidak bingung nanti. Jadi tugas pertemuan 1. Kemudian nanti ini petunjuknya silahkan dibuat. Kalau perlu misalkan kita ingin mengirimkan soalnya ya, kita bisa upload ya, misalkan kita upload ini saja lagi ya, misalkan ini adalah soal-soal yang harus diberikan kepada mahasiswa kita upload. Nah kemudian kita bisa beri poin atau tidak pun tidak ada masalah, mungkin penilaiannya berbeda ya, silahkan saja. Batas waktunya misalkan 1 minggu ya, tinggal kalau tanggal 14 ya tanggal 21 nanti dikumpulkan waktu opsionalnya seperti itu. Rubriknya kalau perlu ya boleh diisi juga. Ini ada periksa plagiarisme, nanti akan terlihat kalau ada yang betul-betul sama persis ya. Kita tugaskan saja ya, kita tugaskan saja. Oke, ini tugasnya. Misalkan kembali lagi ya, saya misalkan ingin mengirimkan tugas ya, misalkan dalam bentuk tulisan atau apa ya, tinggal kita foto saja dan dikirim. Oke, saya coba sekarang mengirimkan tugas. Oke, misalkan para mahasiswa kita telah mengirimkan tugasnya seperti ini. Misalkan ini saya mengirimkan melalui handphone ya, telah mengirimkan tugasnya seperti ini ya, kita bisa lihat di sini ya. Tugas pertemuan 1 ini sudah diserahkan ya, kita bisa mengecek, tinggal klik saja misalkan melihat ya, ini jawaban yang dikirimkan oleh mahasiswa kita misalkan ya. Oke, tinggal klik ini, beri bank komentar atau kita berikan komentar pribadi di sini. Jadi ada 2. Kemudian kita nanti kursornya akan berbentuk tambah seperti ini. Ya kita periksa saja misalkan ini tolong diperbaiki misalkan. Misalkan tolong diperbaiki ya, yang ini misalkan tinggal komentar. Lalu setelah komentar nanti tinggal klik yang 3 ini, tambahkan tautkan komentar ini misalnya begitu ya. Nah ini nanti kita akan diberi tautan selesai seperti itu ya.
Kemudian kita tambahkan lagi misalkan ini tolong perbaiki ini salah ya, gitu misalkan. Komentar lagi, kemudian tautkan komentar ini. Nah ini, jadi kita bisa mengcopy ya tautan ini, tautan komentar ini kita bisa copy. Kemudian kita bisa kirimkan ke komentar pribadi di sini. Jadi kita tinggal pastekan saja supaya mereka nanti membuka atau melihat ya. Lalu kita postingkan seperti itu. Dan ini komentar kita. Dan apabila misalkan oleh mahasiswa ya, misalkan saya pindah dulu ke mahasiswa ini ya. Nah ternyata dosen kita mengirimkan komentar ya. Nah ini komentar yang diberikan oleh dosen kita. Jadi kita tinggal buka saja, klik buka, dan mereka akan melihat seperti ini catatan-catatan yang diberikan dosen atau guru kita gitu. Ini perbaiki dan sebagainya. Lalu ya mereka tinggal kirim ulang lagi atau bagaimana ya, seperti itulah kira-kira ya proses komunikasi ya dengan mahasiswa kita ya, mahasiswa dan dosen kita seperti itu ya. Oke, ada juga yang mungkin saja kita pakai kirim file ini ya, kita bisa screenshot atau menggunakan Windows Shift S saja ya. Windows Shift S, lalu kita blok saja ini, nanti kita pastekan saja di WhatsApp misalkan, atau di katakanlah file dikirimkan via email misalkan Word, seperti itulah ya. Ini saya kebetulan tidak buka WhatsApp di sini. Misalkan kita bisa pastekan di sini. Nah, ini nanti kita kirimkan saja ke mahasiswa seperti itu ya. Ya saya pikir seperti itu ya untuk tugas ya. Jadi banyak caranya lah, bisa kita download dulu dan lain sebagainya, bisa kita beri nilai seperti itu ya. Kemudian kita bisa nilai juga ya di sini, karena di sini tidak ada nilai. Katakanlah saya mau memberi nilai misalkan 70 ya, seperti itu, perbarui ya, oke. Jadi saya memberikan nilai 70 misalkan kepada mahasiswa ini. Jadi di sini kita bisa lihat untuk satu kali pertemuan ya, rekapannya. Jadi kita lihat di kolom nilai ini saja. Jadi untuk pertemuan pertama ya, absen pertama dan pertemuan pertama ini ya, Ucuka Suara ini dapat 70, absennya dapat 100 seperti itu. Nanti kalau mahasiswanya banyak bisa ke bawah ya, panjang. Oke, bagaimana kalau kegiatan ujian ya, UAS ya? UAS juga sama prinsipnya, kita memberikan tugas seperti ini ya, atau kita bisa juga menautkannya dengan tugas UTS atau UAS UTS online misalkan seperti ini ya. Kita buat dulu soal UTS online-nya di misalnya di di Google Formulir ya, kita buat di Google Formulir ya, silahkan saja. Ini saya kira sudah pahami ya. Kemudian setelah kita buat ya soal-soal misalkan seperti ini ya, kita buat soal-soal, kalau sudah jadi kita tinggal mengirimkannya, menautkannya ya, perpendek misalkan kita salin dari URL ini ke ini ya, atau ke sini bisa ke UTS misalkan, UTS online, nah, seperti itu ya. Kita tinggal tambahkan link saja, link dari UTS online yang telah kita buat ya, tambahkan link seperti itu. Oke, saya kira seperti itu ya untuk bagaimana cara membuat membuat Google ini membuat Google Formulir ini. Mungkin tidak dalam video ini ya, silahkan. Yang jelas dalam kelas online ini ya, fitur-fiturnya cukup banyak juga ya. Jadi kita bisa manfaatkan ya sesuatu yang gratis ini ya, mudah-mudahan saja kita bisa memaksimalkan
proses belajar mengajar yang memang pada saat ini tidak memadai ya untuk dilakukan kelas-kelas seperti biasa begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira seperti itu saja penjelasannya. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Silahkan tambahkan saja di kolom komentar apabila ada kekurangan-kekurangan seperti itu. Mohon maaf atas segala kesalahannya dalam penjelasan, dalam tulisan atau mungkin perkataan saya ya yang kurang bagus. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, and share juga channel saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat bagi saya untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lagi di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.